teman-teman, ketemu lagi di kelas Native Mobile Programming. Kali ini untuk pertemuan ke-6 ya. Kita akan melanjutkan untuk melihat beberapa komponen user interface di Android. Ya, kali ini kita akan lihat 3 komponen user interface yang lain. Yang pertama adalah date picker. Ya, ini secara sekilas ini digunakan untuk memilih tanggal, ya. Kemudian ada spinner, ini kalau di Visual C# sama dengan drop down atau combo box ya. Dan yang ketiga adalah card ya, tampilan user interface untuk aplikasi Android modern sekarang banyak yang menggunakan card. Nah, kita akan lihat penerapannya nanti. Ya. Jadi saya akan bagi ini menjadi 3 video ya. Video pertama nanti langsung lanjut dari sini aja. Saya akan bahas date picker terlebih dahulu. Setelah itu video kedua adalah spinner, dan yang terakhir adalah card sendiri. Nah, sebelum memulai, ya pastikan Anda sudah menyelesaikan project movie app yang kemarin dari pertemuan yang lalu. Ya, seperti ini hasil akhir dari movie app ya pada pertemuan kelima. Kalau belum, nanti silakan lanjutkan terlebih dahulu ya. Atau saya akan berikan basic-nya ya, project dasar yang sudah selesai untuk pertemuan kelima ya, movie app.zip. Nanti bisa di-download dari Classroom atau teman-teman yang bukan dari Ubaya, nanti saya akan sediakan linknya di bawah ya. Bisa digunakan untuk memulai project untuk pertemuan kali ini. Ya, langsung aja deh, kita akan lihat tentang date picker. Ya, ini komponen apa sih sebetulnya? Nah, minta tolong tambahkan sebuah edit text ya, ID-nya adalah text show date, tapi focusable-nya dibikin false, sementara itu biarkan dia tetap enabled. Ya, kenapa nggak bisa difokus? Ya, nah tujuan edit text ini sebetulnya hanya untuk menampilkan tanggal aja, dan nanti ketika dia diklik atau di-tap, itu akan muncul sebuah date picker. Ya, maka edit text ini dibuat dalam tanda kutip read only, ya, alias tidak bisa difokuskan ke sini kursornya, karena kalau enggak nanti akan muncul keyboard virtual. Ya, secara user experience ini kurang bagus bagi pengguna kita. Nah, tapi kalau dibuat di disabled, nanti tidak bisa dikasih klik listener, alias edit text-nya tidak akan merespon waktu nantinya diklik. Ya, maka kita bikin focusable-nya di sini false, tapi enabled-nya jadi true. Ya, saya akan tambahkan show date-nya sebentar. Ya, di kemarin ini layout-nya ya. Nah, kalau ada yang mengerjakan project ini dari pekan lalu, pertemuan yang lalu, di sini mungkin ada genre, ya, bisa dihapus dulu ya, kita tidak pakai sekarang. Ya, kita akan ganti dengan show date. Ya, constraint-nya dibuat dulu seperti biasa ya, dibiasakan untuk constraint-nya. Oh, sebentar, salah. Sebelah kirinya belum. Nah, ini dia, sebelah kirinya sudah. Saya nggak akan kasih margin untuk sebelah kiri ya. Lalu ini diganti menjadi show date. Ya, lalu saya akan berikan sebuah plain text. Ya, plain text-nya saya bikin constraint-nya dulu ke show date. Kiri ke guideline. Yang kanan belum bisa saya tambahkan, jadi nanti aja karena ini overflow. Ya, kalau mau ya di plus dulu bisa. Ya, lalu constraint kanan saya kasih 16 dp, teksnya dikosongkan ya, nggak perlu name. Width-nya dibikin match constraint. Kemudian berikutnya saya bikin font family-nya dulu ya. Karena ini terlihat garisnya posisinya nggak sama.
font family diganti Carla lagi. Nah, sudah sama sekarang. Lalu jangan lupa ini focusable-nya. Focusable dibikin false. Ya, kasihkan aja false di sini. Atau bisa pakai yang bawahnya ya, focusable in touch mode. Ini juga bisa sekalian aja di false-kan. Sementara itu editable-nya, sebentar. Oh, sorry, bukan editable, tapi enabled. Enabled, biarkan true. Oke ya, jadi si edit text-nya saya sudah tambahkan. Nanti kalau diklik, maka muncul date picker. Ya, jadi ini adalah sebuah widget pilih tanggal yang paling umum digunakan. Ya, cuman widgetnya itu sendiri tidak ada di sini. Ya, kalau teman-teman cari kalender itu nggak ketemu biasanya. Ya, coba aja di search kalender ya. Nah, keluarnya kalender view ini agak beda. Ya, yang kita gunakan itu adalah date picker alias sebuah widget untuk memilih tanggal. Ya, kalau kalender view ini untuk melihat kalender saat ini. Ya, jadi kita harus bikin manual. Caranya seperti ini nanti. Ya, pertama-tama karena date picker ini butuh nilai tanggal, bulan, dan tahun secara default. Ya, maka kita siapkan dulu untuk tanggal hari ini ya, misalkan by default nanti kalau diklik itu munculnya atau yang terpilih adalah tanggal hari ini. Ya, maka dapatkan dulu pakai bantuan kelas kalender, ya calendar.getInstance itu disimpan ke variabel today, lalu masing-masing bulan, tahun, bulan, dan hari bisa diambil dengan cara seperti ini, today.get, ya calendar.year kalau tahun, calendar.month kalau bulan, harinya calendar.day-of-month. Setelah itu kita bisa membuatkan pickernya menggunakan konstruktor datePicker dialog. Ya, ini butuh 4 parameter, konteksnya, 5 ya. Konteks, listener, tahun, bulan, dan hari. Ya, listener ini nanti dipakai untuk menghandle apa yang terjadi setelah usernya nanti memilih tanggal. Dan terakhir, jangan lupa di .show ya, seperti biasa kayak toast. Nah, nanti setelah kita mendapatkan tanggal yang dipilih oleh user, kita bisa tampilkan nanti di edit text yang tadi. Nah, kita akan format menggunakan kelas bantuan namanya simple date format. Ya, ini adalah kelas yang dipakai untuk memformat tanggal. Formatnya itu bisa dicek di website ini. Ya, ada date and time patterns, nanti tinggal di lihat-lihat aja di sini ya. Oke, nah nanti kita akan bikin seperti ini ya. Jadi kalau edit text-nya diklik, maka akan muncul date picker seperti ini. User pilih tanggal yang diinginkan, dialognya nanti akan tertutup dan edit text-nya akan terisi sesuai dengan tanggal pilihan user. Nah, jadi kita bikin listener-nya dulu untuk edit text show date. Oh iya, saya belum kasih ID, lupa. Ya, saya beri ID karena ini bukan edit, saya jadikan teks saja. Teks show date. Ya, lalu tambahkan listener. Saya tambahkan di setelahnya radio group ini aja. Listener untuk edit teks ketika diklik. Munculkan date picker. Ya, feature handle saya tutup dulu aja ya, biar tidak mengganggu. Nah, sekarang kita akan mulai code. Ya, text show date set on click listener seperti biasa.
Ya, jadi untuk mendapatkan tanggal hari ini, bikin aja var today sama dengan kalender. Nah, di sini mungkin ada beberapa jenis kalender ya, ada yang Java Util, ada yang punyanya Android. Ya, pakai aja punyanya Java. Ya, jadi saya pilih kalender yang Java Util, lalu susul dengan get instance. Setelah itu kita bisa ambil satu persatu tahunnya dulu, today.get dalam kurung calendar.year. Lalu var bulan, today.get calendar.month. Dan var hari sama dengan today.get calendar.day of month. Ya, jadi kita sudah dapatkan untuk masing-masing ya, di sini pakai file, tidak apa-apa ya, karena toh angkanya tidak akan pernah kita ubah lagi. Nah, setelah itu bikinkan pickernya. Ya, file picker sama dengan date picker dialog. Pasingkan 5 parameter, this, listener, year, month, dan day. Dan terakhir jangan lupa di .show. Ya, saya nggak akan bikinkan variabel picker karena toh setelah diklik saya nggak akan pakai lagi untuk sementara. Ya, tapi kalau memang si picker ini ingin digunakan kembali atau dimodifikasi lebih lanjut, maka boleh disimpan. Ya, untuk saat ini saya tidak melihat keperluan tersebut, jadi saya langsung aja bikin date picker dialog. Nah, ini dia date picker dialog. Dalam kurung, pasingkan 5 parameter, this, listener, tahun, bulan, tanggal, hari. Lalu saya susul langsung dengan show. Nah, listener-nya di sini memang error, tidak masalah. Ya, setelah ini kita bikinkan listener-nya. Ya, listener-nya ini penting karena dia akan merespons kalau user sudah selesai memilih tanggal. Ya, kita akan pakai listener ini ya, date picker dialog .onDate set listener, kemudian pilih yang versi lambda yang pakai kurung kurawal dan akan diberikan 4 parameter seperti ini ya. Date picker, kemudian selected year, selected month, dan selected day. Ya, 3 ini merupakan data tanggal, bulan, dan tahun yang akan yang dipilih oleh usernya. Ya, jadi saya akan enter ini aja supaya baris ini nggak terlalu panjang. Ya, lebih enak dibaca. Nah, listener-nya saya kasih date picker dialog dot nah on date set listener ya, tapi perhatikan di sini ada 2 macam, ada yang bentuk function, ada yang lambda. Ya, pilih aja yang lambda, enter. Ya, nah parameter di teman-teman mungkin keluarnya tidak sama ya. Saya dapatnya date picker terus I2, I3 ya, tidak informatif banget. Ya, mungkin ada yang waktu membuat nanda fungsinya dikasih date picker, cell year, cell month, cell day, ikutin aja. Ya, maka saya akan ganti date picker-nya saya tidak pakai, jadi ganti aja dengan underscore. I-nya saya ganti supaya tidak bingung dengan var tahun, bulan, dan hari yang sudah dibuat. Saya akan pakai cell year, lalu ini cell month, dan ini cell date atau cell D ya di sini ya. Saya samakan aja deh, cell D. Nah, terus di dalamnya ngapain? Nah, ini isi listener-nya. Ya, sekali lagi kita bikinkan kalender, kemudian kita atur sesuai dengan yang dipilih
oleh user ya. Calendar.set, selected year, selected month, dan selected day. Lalu nanti kita format dengan membuatkan sebuah simple date format dd yyyy. Ya, ini munculnya nanti misalkan tanggal hari ini ya, waktu video ini direkam adalah tanggal 15 spasi September lengkap spasi 2020. Ya, lalu diformatkan, disimpan ke string, dan terakhir kita masukkan ke edit atau ya edit view, edit text, show date ya. Ingat, edit text selalu menggunakan set text ya untuk bisa mengatur teksnya. Nah, jadi di sini ini listener ketika user selesai memilih tanggal. Ya, saya buatkan kalender lagi, file kalender sama dengan calendar.getInstance. Lalu kalender saya set dengan, nah ini ya parameternya year, month, dan date. Diisi aja cell year, cell year, cell month, dan cell date. Cell day. Setelah itu siapkan simple date format. File format sama dengan simple date format. Nah, ini dia ya, simple date format. Dengan parameternya adalah format yang kita inginkan, dd dalam kurung dd m-nya besar semua ya, y-nya 4 kali. Ya, setelah itu kita format, disimpan aja ke sebuah variabel file string sama dengan, atau saya bikin file date deh, sama dengan format ya, ini namanya terlalu mirip ya, saya ganti aja deh, ini date format ya, sehingga di sini saya panggil namanya dulu date format, lalu dot format, tanggalnya masukkan tadi kalender. Setelah itu baru tampilkan. Ya, tampilkannya kemana? Ke edit text yang tadi ya. Namanya adalah text show date dot set text dalam kurung date-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk date picker dialog ya, cara membuatnya, kemudian listener-nya ya seperti apa. Nah, di sini sepertinya Android Studio menyarankan sesuatu ya, karena date picker dialog on date set listener saya kok warnanya abu-abu ya. Coba kita lihat bagaimanakah solusi dari Android Studio. Ya, nah ternyata kata depannya itu enggak usah ya, bisa langsung pakai kurung kurawal gini aja ya, yang diikuti dengan 4 parameter ya. Date picker tadi yang pertama, karena saya enggak pakai makanya ini jadi underscore, selected year, selected month, dan selected day. Ya, kurang lebih seperti itu untuk date picker dialog. Ya, ini tadi ya penjelasannya, buatlah objek simple date format. Format date-nya tadi ada di sini ya. Ini formatnya. Kemudian kita tampilkan ke edit text show date. Oke, waktunya dicoba. Ya, kalau sudah benar silakan dicoba. Nanti kita lihat hasilnya ya setelah Android Studio saya selesai install ke emulator saya. Oke, ya, app saya sudah siap. Nah, sekarang kalau edit text ini diklik, ya, maka akan muncul date time picker-nya. Ya, misalkan saya pilih aja besok, tanggal besok 16 September. Ya, kalau saya klik OK,
Nah, ternyata ada error ya. Kalau misalkan nanti memang ada error, errornya selalu bisa dilihat di loket sini ya. Nah, kalau tulisannya no debuggable process, berarti kita terlambat buka loketnya ya. Di-run lagi aja. Di-run lagi sampai di sini muncul nama package dari aplikasi kita. Ya, lalu ulangi proses tadi yang membuat dia error. Nah, nanti muncul errornya di sini. Ya. Nah, seperti ini ya. Java lang illegal argument exception cannot format given object as a date. Lalu biasanya akan ada sebuah link warna biru seperti biasa ya. Ini bisa diklik untuk menunjukkan mana yang error ya. Dalam hal ini saya kena error di baris ini ya, var date sama dengan date format dalam kurung kalender. Oke, nah ternyata saya kurang sesuatu di belakangnya ya. Ternyata dia mintanya calendar.time, bukan sekedar kalender aja. Ya, disusul aja ada calendar.time ya, yang jenisnya adalah date. Kalau calendar.date tidak ada soalnya, maka kita pakai aja calendar.time. Oke, saya akan apply changes, kemudian dicoba lagi ya, hasilnya bagaimana. Oke ya, nah ini yang sudah jalan, sekarang kan saya klik lagi di show date, saya pilih tanggal 16 September, kalau di OK, nah show date-nya sekarang keluarnya seperti ini ya, 16 September 2020. Mau pilih yang lain, bisa. Ya, misalkan 7 Oktober. Nah, karena di sini emulator saya settingnya bahasa Indonesia, ya keluarnya Oktober pakai K ya. Kalau di emulator teman-teman secara default mungkin keluarnya Oktober yang pakai C, ya, tak masalah. Ya, berarti kita sudah berhasil membuat date picker, ya. Kalau memang diperlukan, nanti silakan menambahkan date picker dialog ke dalam aplikasi ya, terutama kalau inputnya berupa tanggal. Nah, berikutnya kita akan melihat komponen user interface yang lain, namanya Spinner. Ya, Spinner ini apa? Saya akan bahas di video yang berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, simak penjelasan tentang Spinner di video berikutnya setelah ini.